Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Syairul Mijara. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisa sifat magnetik menggunakan MSB atau Magnetic Susceptibility Balance. Nah, MSB ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan momen magnet dan analisis sifat kemagnetan. Pada prinsipnya MSB ini yaitu karena adanya elektron tidak berpasangan pada orbital molekul sampel yang mengakibatkan adanya momen magnet apabila diberikan induksi magnet dari luar. Nah, magnet merupakan suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Nah, magnet ini juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Nah, material magnet merupakan suatu material istimewa yang dapat menimbulkan gaya terhadap benda-benda. Gaya tersebut berupa gaya tarik ataupun gaya dorong. Berdasarkan dipol magnet yang dihasilkan elektron, material magnetik diklasifikasikan menjadi paramagnetik, diamagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Namun yang umumnya kita ketahui ini adalah paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Di mana paramagnetik ini merupakan senyawa yang dapat tertarik lemah oleh medan magnet dan mempunyai nilai kerentanan magnetik yang bernilai positif. Sedangkan untuk diamagnetik adalah senyawa yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan mempunyai nilai kerentanan magnetik yang negatif. Sedangkan untuk ferromagnetik merupakan senyawa yang dapat ditarik dengan kuat oleh medan magnet dan mempunyai nilai kerentanan magnetik bersifat positif dan besar. Nah, kita mulai saja untuk analisis sifat magnet. Yang pertama ini mencari rentetan magnet. Nah, di mana sebelumnya kita mendapatkan data-data sebagai berikut dari hasil analisis. Di mana di sini ada C balance, suhu 24 Celcius, kemudian massa tabung kosong, massa tabung plus sampel, dan tinggi tabungnya itu masih dalam bentuk milimeter. Maka kita perlu mengubahnya menjadi sentimeter, yaitu dengan membaginya dengan 10. Nah, selanjutnya untuk massa ini didapatkan dari massa 1 dikurangi massa 0, di mana massa 1-nya itu merupakan massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosong. Nah, untuk suhunya juga kita langsung saja ubah ke dalam Kelvin, karena yang kita perlukan ini bentuknya dalam Kelvin, yaitu dengan bahkan 273,15 ditambah dengan T ini. Nah, telah didapatkan suhunya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kerentetan magnet, yaitu Xe dengan rumus ini ya, 9500 dibagi T yang sudah diubah dalam Kelvin dikalikan 10 pangkat min 6. Kita langsung saja sama dengan 9, kita dalam kurung saja ya, 9500 dibagi dengan suhu yang telah diubah ke Kelvin, kemudian dikalikan 10 pangkat min 6, kemudian enter. Nah, telah didapatkan nilai kerentetan magnet yaitu 3,19704 dikali 10 min 5. Selanjutnya kita mencari C-bal. Untuk mencari C-bal kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu sama dengan kita buat dalam kurung 9500 dikalikan 10 pangkat 3 dikalikan massa, kemudian kita tutup, dibagi, kita buka kurung, tinggi tabungnya yang telah diubah ke dalam sentimeter, tinggi tabung dikalikan dengan R dikurangi R0, tutup, kemudian dikalikan dengan suhu yang telah diubah ke dalam Kelvin, tutup kurung, selanjutnya enter. Nah, didapatkan C-bal 1,47. Kemudian kita mencari Xg dengan rumus C-bal dikali R dikurangi R0 dikali panjang tabung, tinggi tabung dibagi dengan 10 pangkat 9 dikali M. Kita langsung saja C-bal dalam kurung C-bal dikali R dikurangi R0, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung yang telah diubah ke cm, tutup kurung, dibagi dengan 10 pangkat 9 dikalikan dengan massa, tutup, selanjutnya enter.
setelah itu kita mencari nilai XM. Untuk nilai XM sendiri yaitu XD dikalikan dengan nilai MR dari senyawa NH42 FeSO4 2 kali 6H2O, yaitu sebesar 392,12 gram per mol. Kita langsung kalikan saja. Nah, nilai XD di sini kita dapatkan dari nilai faktor koreksi senyawa. Nah, di mana untuk mencari nilai koreksinya ini telah ada dalam suatu referensinya. Kita tinggal menghitung. Nah, untuk tutorial kalkulator XD-nya ada di part 2. Untuk ini kita jumlahkan dulu XD, jumlah totalnya dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini sudah dari sananya gitu. Sebagai tetapannya 10 pangkat min 6. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita mencari XA, di mana XA ini merupakan XM dikurangi dengan XD. Nah, selanjutnya kita mencari momen magnetik atau mu F dengan rumus 2,828 dikali akar XA dikali T sama dengan SQRT XA dikalikan dengan T tutup, kemudian dikalikan dengan 2,828. Nah, didapatkan nilai momen magnetiknya itu 5,5. Hal ini menunjukkan bahwa Fe2+ di sini memiliki sifat magnetik yaitu paramagnetik. Hal ini dikarenakan ion Fe2+ memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, dalam kondisi normal, bahan paramagnetik tidak menunjukkan magnetisme sendiri, tetapi ketika ditempatkan dalam medan magnet eksternal, ia cenderung tertarik pada medan tersebut. Nah, dalam struktur kristalnya, ion Fe2+ ini dikelilingi oleh ion sulfat dan molekul air dengan ikatan koordinasi tertentu. Nah, interaksi antara ion-ion tersebut bersifat lemah dalam hal magnetik, sehingga mereka tidak membentuk struktur magnetik yang tetap atau kuat seperti ferromagnetik. Sifat paramagnetik ini terjadi ketika ada elektron tidak berpasangan dalam orbital atom atau ion. Nah, elektron tidak berpasangan ini mempunyai momen magnetik intrinsik karena putarannya atau spin semakin banyak. Elektron tidak berpasangan semakin kuat sifat paramagnetiknya. Nah, pada senyawa ini memiliki sifat magnetik high spin karena terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, nilai momen magnetik yang didapatkan yaitu 5,5. Nah, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching.